Aku dulu pernah kecetit. Hmm. Masih muda dulu, umur berapa? Aku 35 tahun atau berapa itu kecetit. Di tulang belakang tuh. Tulang ekor tuh, kecetit. Iya. Kecetit 3 kali. Yang ketiga paling parah, nggak bisa bangun. Dua minggu nggak bisa kerja. Pokoknya dirancang begitu. Di terapi sama dokter saraf sama dokter umum di tempat praktekku situ. Jadi mereka tiap hari kontrol pakai sinar infrared gitu. Itu obat-obatannya tuh bukan obat murah loh itu. Berapa juta tuh. Itu. Tapi aku kecetit di belakang gara-gara gendong anak. Salah gendong mungkin ya, terus naik tangga terus mainan. Namanya anak-anak kan suka diayun-ayun begini toh. Iya. Nah, pas ayun begitu ceklak. Aduh, kasihan. Langsung itu ndak bisa mau duduk di kloset itu sakitnya minta ampun tuh. Tidur, kalau udah tidur mau balik badan nggak bisa. Nangis-nangis saya. Bos setengah mati tuh pokoknya. Nah, itu pertama kalinya aku nyoba SOP, waktu itu SOP 100 ya, Subarasi enggak? Waktu pertama kali itu aku nyoba SOP 100, itu gara-gara tante saya itu nyuruh, kenapa kamu jualan SOP tapi kamu nggak minum? Nah ya, gituin. Karena kan waktu itu cuma jualan-jualan karena kan mahal ya. Jadi pikir, ngapain aku umur 35 minum mahal begini gitu. Habis itu disuruh AI-ku, ya udah aku minum. Itu aku minum berapa bulan ya, tepatnya berapa bulan lupa karena nggak kepikiran untuk tulang itu, untuk sendi. Nah, sampai sekarang puji Tuhan nggak pernah kumat. Wah, keren. Dan aku dulu nggak berani angkat berat. Ya. Takut kan, angkat galon udah nggak mau. Kalau dulu sebelum kecetit yang ketiga itu aku masih suka angkat-angkat galon tuh. Galon aqua tuh. Dari lantai 1 sampai 3 aku bisa ngangkat tuh. Itu ganti. Akhirnya habis kecetit ketiga itu aku takut setengah mati, pokoknya nggak mau ngangkat. Gendong anak pun nggak mau. Setengah mati, 2 minggu udah bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain loh. Naik turun tangga nggak bisa. Pokoknya itu menyiksa banget deh. Jadi aku kalau orang kecetit itu aku tahu rasanya gimana gitu. Nah, sampai sekarang puji Tuhan nggak pernah kumat dan aku nge-gym. Sekarang keren. Nge-gym angkatanku itu nggak kalah loh. Iya kan, kamu kalau nge-gym udah kayak sekarang badannya udah kayak remaja lagi ya. Oh iya dong, harus minum Subarasi, harus olahraga, itu mutlak. Yes. Itu. Jadi kalau itu kesaksian dari aku, kalau saraf kejepit iya banget, membantu ya? Banget lah pokoknya. Kalau osteoartritis ini biasanya itu terjadi pada orang yang udah berusia, kebanyakan ya. Iya, betul. Kebanyakan untuk yang orang udah usia. Nah, itu biasanya ada di tulang belakang, terus lutut, kayak gitu-gitu. Nah, itu Nah, itu jari tangan, lutut, pinggul, ya, tulang punggung. Nah, itu biasanya pada orang yang usianya lebih tua. Antara 45 ke atas gitu lah. Kalau udah 60 tuh biasanya udah sakit semua tuh. Udah mengeluh-mengeluh semua termasuk mamaku. Iya. Dan AI-ku semua di Surabaya itu mengeluh sendinya sakit semua. Yes. Lututnya. Jadi dia kalau duduk nggak berdiri tuh kerengkelan. Apa sih kerengkelan itu, Cih? Susah ya, susah kaku. Gemeter gitu loh, apa sih? Kayak saya waktu itu juga gitu, berdiri nggak bisa langsung berdiri, kaki harus gerak-gerakin dulu, goyang-goyang dulu, stretching dulu baru bisa jalan. Nah, itu mamaku tuh dulu kalau naik turun tangga dia dipegangan itu mamaku umur 65 sekarang. Sekarang naik Borobudur. Wih, keren. Ya, naik Borobudur mamaku. Kalau di aku tuh naik turun tangga, pokoknya tahes banget lah daripada dulunya. Nah, jadi kalau dari keluargaku yang udah tua-tua, osteoartritis ini bener membantu. Yes. Gitu. Udah lanjutin, J. Thank you, Sil, testimoninya. Nah, ini ya teman-teman ya, tadi yang seperti Sisil udah kasih preambul. Ini memang osteoartritis itu karena peradangan kronis di sendi, karena bantalannya itu menipis atau hilang. Nah, ini biasanya memang
nyerangnya di sendi, rata-rata di tangan, lutut, pinggul, dan tulang punggung. Nah, ini ternyata wanita lebih mungkin menderita osteoartritis. Maka tadi kan dia ceritanya AI mami ya. Rata-rata apalagi yang sudah menopause. Itu setelah usia 45 tahun mengalami penyakitnya. Dan berita baiknya memang osteoartritis tidak bisa disembuhkan. Makanya ini nggak bisa sembuh, tapi paling enggak kita bisa mengurangi sakitnya. Jadi apa yang dilakukan dokter ya, nanti ya saya di belakang ya. Jadi karena itu kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Nah, salah satunya karena usia, salah satu faktornya. Akibatnya karena ada bantalannya kehilangan elastis, terjadi gesekan antar tulang yang membuatnya lebih rentan, alami rusak sehingga akhirnya jadi radang. Nah ini kalau gambaran kayak tulangnya itu kurang lebih seperti ini ya. Kalau ini di lutut ya. Kalau yang normal kan ini bagus, pada bantalannya yang biru-biru nih ya, bantalannya ya. Nah, ini sendinya mulai ada inflamasi, bantalannya mulai menipis, akhirnya nih tulang sama tulang gesek, makanya sakit. Nyerinya karena itu. Ini ya lebih jelas lagi ya. Ini sendi-sendinya masih bagus, bantalannya masih bagus, sehingga kita geseknya tuh ada kayak mentul gitu lah ya, nggak langsung gesek-gesek lah. Ini kalau sudah osteoartritis ini tulang sama tulang gesek. Makanya ada beberapa yang dianjurkan untuk operasi segala macam. Kalau di tempat saya waktu itu malah karena ditumit ada tulang rawannya nungol, istilahnya apa tadi saya nemu di sini. Itu malah harus dipotong kalau secara kedokteran waktu itu. Karena itu nembus ke bantalan sendinya. Nah, ini orang-orang yang berisiko untuk kena osteoartritis, obesitas. Biasanya kalau udah sakit lutut, rata-rata disuruh kurangin berat badan. Karena kalau semakin tua, kita kalau makin gemuk, yang paling menderita itu kaki. Jadi kaki yang biasanya kena. Kalau apalagi kalau gendut ya, obesitas ya, itu kakinya kesian sekali. Makanya kalau orang-orang yang sudah usia, disaraninya sebenarnya olahraganya juga bukan jalan kaki, tapi berenang. Karena kalau jalan kaki dia gendut, tambah lututnya yang sakit. Ada juga riwayat keturunan, ada operasi. Nah tadi ya yang perempuan yang khususnya yang sudah menopause itu rentan sekali terkena ini. Dan ada kelainan bawaan. Terus mungkin aktivitas kata saya tadi cerita, saya juga aktivitasnya nggak sehat. Tertekan terus, berdiri lama, duduk lama, sepatunya hak tinggi. Nah, itu akhirnya yang menyebabkan penyakit ini. Awal-awal nyeri sendi sama kaku. Saya awal-awal itu saya masih bisa jalan, paling berdiri sebentar sudah gerak-gerak udah jadi jalan. Tapi seiring dengan waktu lama-lama itu benar-benar nggak bisa jalan sampai ya ini muncul taji atau tulang tambahan di tempat saya tulang tumit saya waktu itu didiagnosanya seperti ini. Sampai timbul benjolan dan jari tangan bengkok juga bisa ya. Nah, kalau dokter diagnosis biasanya disuruh ronsen atau kalau agak dalam disuruh MRI untuk lihat peradangannya sampai mana sih. Dan kalau memang ada infeksi biasanya dia suruh tes darah. Atau biasanya cairan sendinya juga dianalisa ada radangan atau infeksi atau enggak. Nah, komplikasinya tuh kadang-kadang awal-awal kan gangguan tidur, ya namanya badan kaku nggak enak semua ya, depresi otomatis. Dan efek berikutnya bisa sampai saraf kejepit. Nah, saraf kejepit itu yang tadi Sisil bilangnya sakitnya setengah mati ya, kalau biasanya di punggung kan. Nah, ini tidak selalu dapat dicegah, tapi bisa lah ya kita cegah dengan ya otomatis tadi olahraga, jaga berat badan, ya postur tubuh juga dijaga, terus sering stretching ya. Kalau kita kaku, mungkin duduk lama, misalnya habis duduk lama, stretching lah. Entah badan, entah kaki ya, stretching sebentar, 5 menit, 10 menit, duduk lagi. Jadi jangan sampai di dalam satu posisi tertentu tuh kita berdiam terlalu lama. Stretching macam-macam ya, bisa tangan, bisa di punggungnya, bisa di kakinya. Dan ya otomatis perlu konsumsi makanan nutrisi tinggi ya, yang berguna untuk kesehatan tulang dan sendi. Nah, apa itu?
Tadi udah diceritain bocoran sedikit, ya produk kita inilah yang ngebantu. Nah, selama ini kalau ke dokter, dokter biasa kasih obat-obatan yang sebenarnya bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk meredakan rasa nyeri. Makanya ya waktu itu saya juga sama, saya dikasih obat 2 minggu, selama minum obat itu, saya bisa jalan. Tapi begitu obatnya habis, sakit lagi. Nah, saya nggak tahu golongan jenis obat itu waktu itu saya karena dari itu Sinse ya, saya nggak tahu obatnya apa karena kapsul nggak ada namanya. Tapi ternyata obat-obatannya ini jenisnya paracetamol. Itu kan untuk redakan demam dan nyeri. Antiinflamasi non steroid itu juga ngurangin peradangan. Istilahnya apa sih kalau ini simptom, ngurangin simptomnya ya, ngurangin sakitnya ya, analgesik. Termasuk duloxetine ini mungkin sudah yang parah ya sampai dikasihnya untuk nanganin gangguan depresi dan kecemasan. Terus bisa juga yang dioles dikasih krim. Nah, krimnya itu biasanya panas pedes ya, karena ternyata zat aktif pada cabai itu namanya capsaicin itu ternyata bisa ngurangin rasa nyeri. Nah, rata-rata kita kalau pakai krim kan yang panas-panas itu fungsinya hanya analgesik untuk ngurangi nyeri, ngurangi simptom sakitnya. Termasuk juga di golongan kortikosteroid. Kortikosteroid itu sebenarnya obat yang nggak bisa dikonsumsi dalam jangka panjang. Saya juga ada alergi yang dikasih salepnya di Proson itu jenisnya kortikosteroid itu juga nggak boleh pakai lebih dari 7 hari. Saya biasa 3 hari pakai aja itu sudah kering gitu, nggak boleh jangka panjang. Dan saya bersyukur juga dengan minum rutin Subarashi Utsukushi ini ternyata alergi saya pun juga terbantu. 100% sembuh belum, tapi jelas-jelas sekali tidak lagi kumat seperti dulu. Dulu hampir tiap bulan pasti harus pakai salep. Nah, ini ternyata cara kerja kortikosteroid itu dia ada hormon steroid sintetis yang bisa menghambat produksi zat yang menimbulkan peradangan, sehingga dia kayak nurunin sistem imun juga. Nah, ini yang pasti obat-obatan jenis ini nggak boleh dikonsumsi jangka panjang. Biasanya ini pun biasanya khususnya kortikosteroid ya itu harus dengan resep dokter, nggak bisa sembarangan karena dokter yang bisa ngitung ya. Nah, cara yang lain ya dengan fisioterapi ya, biasanya di fisioterapi itu dia juga disuruh stretching, dia juga ada alat-alat untuk manasin untuk apa gitulah ya, dan operasi kalau memang sudah parah, meski jarang dilakukan ya. Nah, ini saya ada rekaman dari tahun 2019 ini, sehingga produk yang ada di sini hanya SOP 100, karena SOP Subarasinya belum keluar saat itu ya. Nah, ini kebetulan rekaman ini yang saya rasa singkat, padat, tapi jelas penjelasannya, karena itu saya ngambil rekaman cuplikannya ini. Daripada nggak ada dokter ya, jadi saya pakai rekaman ini ya teman-teman ya. Tapi subspesialis saya memang adalah untuk rehabilitasi muskuloskeletal. Muskuloskeletal itu adalah otot, tulang, dan persendian. Dan belakangan ini pun saya juga mendalami tentang regeneratif medicine. Jadi untuk regenerasi di bidang muskuloskeletal. Ya, jadi spesialis saya sebetulnya itu. Ya. Ya. Regenerasi apa tadi? Untuk tulang? Ya, regenerasi untuk otot, tulang, sendi. Ya. Otot, tulang, sendi. Ya. Ya, ini sengaja saya ambil karena ini dokternya memang spesialis di situ ya. Jadi pastinya seorang dokter yang sudah terkenal ini di Bandung dokternya. Dan beliau sampai berani memperkenalkan produk kita ini ke pasiennya, berarti artinya nih dia nggak sembarangan. Dan tadi ini sengaja saya kutip ya bahwa ini bukan dokter sembarangan. Jadi kita lihat bagaimana penjelasan seorang dokternya ya. Saya bukan jualan ya, tapi saya sendiri memakai SOP ini ya. Saya mengkonsumsi SOP ini dan juga saya juga sharing tentunya SOP ini ke pasien-pasien saya karena memang manfaatnya sangat baik sekali dan cocok untuk bidang saya gitu. Ya, jadi manfaat yang saya rasakan dengan SOP ini, saya pribadi merasakannya badan menjadi lebih fit, kemudian juga rambutnya juga nggak rontok. Itu yang saya rasakan ya. Kemudian untuk pasien saya sendiri karena bidang saya adalah otot tulang sendi, saya melihat kandungan SOP ini ada 3 kandungan yang menurut saya sangat sesuai, yaitu mengandung kolagen, kondroitin, dan asam hyaluronat atau hyaluronic acid, di mana itu sangat
bagus untuk nutrisi sendi, terutama untuk pelumas sendi. Nah, saya lihat ini kandungannya bagus sekali nih karena ada mengandung 3 zat tadi. Kemudian juga yang selanjutnya bahwa SOP ini bisa meningkatkan aliran darah atau memperlancar aliran darah. Dan itu saya pikir sangat diperlukan untuk proses penyembuhan jaringan. Ya, jaringan apapun tuh butuh aliran darah yang baik untuk terjadinya proses penyembuhan yang baik. Jadi saya coba untuk pasien-pasien saya berikan SOP ini. Sejauh ini pasien yang sudah coba SOP itu mereka ada perbaikan atau biasa aja atau gimana, dok? Ya, jadi sebagai seorang dokter tentunya kalau saya memberikan suatu terapi apapun termasuk obat, pasti akan saya follow up, saya monitor. Dan parameter untuk memonitornya itu setiap penyakit beda-beda, ada caranya. Ya, yang paling sederhana yang saya amati adalah tentunya dari nyeri. Ya, derajat nyerinya. Nah, biasanya pasien-pasien itu kadang-kadang setelah diterapi masih nyeri, setelah beberapa kali terapi masih nyeri, saya pantau terus. Setelah saya gabung dengan pemberian SOP ini, jadi misalnya pasien yang tadinya terapi harus 6 kali masih nyeri, kemudian 3 kali setelah saya gabung dengan SOP, 3 kali terapi nyerinya sudah berkurang sangat jauh. Berarti kesimpulannya sangat bagus dan efektif ya, dok? Iya, sangat bagus dan efektif untuk pasien-pasien, terutama bidang saya ya, untuk regenerasi. Nah, ini kesimpulannya ya. Kesimpulannya, kalau saya tangkap nih dari pembicaraan tadi dokter sampaikan bahwa manfaat dari SOP itu sangat menolong untuk pasien dokter sendiri. Iya, dok, ya? sampai saat ini yang saya rasakan sangat menolong karena saya bilang ke pasien saya, coba minum 1-2 bulan, kalau nggak ada efek silakan di stop, tidak usah diteruskan. Tapi ternyata setelah 1-2 bulan minum mereka akan repeat sendiri. Mereka bilang, dok saya pesan lagi 4 box, 6 box, 8 box. Luar biasa, dok. Dahsyat ya teman-teman ya. Ternyata dari produk kita benar-benar berbicara ketika si dokter ini kan, dokter Arif, saya ada video lain yang agak panjang di situ dokter Arif bilang bahwa obat-obatan yang dia kasih itu juga nggak boleh jangka panjang. Jadi dia juga hati-hati sekali memberikan obat-obatan itu. Nah, ketika ketemu produk ini, dia melihat ini jauh lebih efektif sebenarnya ngebantu karena ini alami. Nggak ada efek sampingnya yang seperti obat-obatan yang selama ini dikasih. Makanya, tapi kalau ini ya beliau yang tahu gimana untuk kombinasinya. Tapi intinya dari sini ternyata lihat ya teman-teman ya, pasiennya bahkan langsung ordernya 4 box sampai 8 box ya langsung sekali order karena ngerasain banget fungsinya nggak cuma sekedar di osteoartritisnya tapi yang lain-lainnya juga kebantu. Nah tadi saya coba searching apa yang dokter bilang tadi kolagen, kondroitin gitu ya. Ternyata kolagen itu memang protein yang merupakan bagian dari tulang rawan. Nah dia bantu untuk kasih kekuatan dan elastisitas pada kulit dan kayak lem ya, berfungsi sebagai lem yang membantu menahan tubuh. Kondroitin itu juga sudah ada dalam tubuh kita. Nah, dia fungsinya untuk menarik air dan nutrisi dalam tulang rawan supaya tetap kenyal dan sehat sehingga bantalan-bantalannya itu tadi ya nggak sakit ya. Nah, biasanya untuk kondisi artritis nyeri sendi itu kondroitin itu banyak dipakai. Nah, termasuk alam hidrolenat ini juga hyaluronat ya. Ini diproduksinya juga sebagai dalam alami tubuh itu ada, berfungsinya sebagai lem juga. Kebanyakan di kulit, mata, dan persendian adanya. Nah, ini juga mempertahankan kadar air supaya lembab dan jaringannya utuh. Jadi pelumas sendi, sehingga gesekan antar tulang bisa berkurang. Nah, inilah kenapa produk kita diminum kok tadi pada terbantu. Nah, ini karena ini juga membantu proses regenerasi sel pada jaringan. Tadi bantalan-bantalan yang sudah aus itu pelan-pelan mungkin ada muncul lagi sehingga akhirnya udah gesekan-gesekan itu sudah nggak sakit lagi. Saya yang waktu itu jalannya kayak nenek-nenek, sekarang saya udah bisa lari. Nah, kadar semua tubuh sebenarnya punya, cuma kadarnya menurun karena faktor usia, lingkungan, polusi. Nah, itu akhirnya membuat kita berkurang. Nah, itulah kenapa tadi perlu minum makanan yang bernutrisi. Nah, Kak Jen, saya lanjut atau sudah ada yang masuk nih? Atau saya lanjut dulu sekalian, saya selesaiin ya? Boleh.
Saya lanjut ya. Ya. Nah, tadi produknya memang yang dipasang di depan tuh SOP 100. Ini tadi kan ada teman-teman yang masih belum pernah bergabung ya di sini ya. Yang tadi disebutkan SOP 100 itu adalah produk kita yang lama. Karena ini produk kita dari Jepang, terus ada pengembangan yang baru. Nah, SOP 100 ini sekarang sudah digantikan dengan yang lebih canggih lagi, namanya SOP Subarashi. Kalau SOP 100 isinya hanya Marine Placenta, SOP Subarashi ditambah lagi sarden peptide dan fruit flow yang ngebantu untuk lebih bagus ya peredaran darah. Nah, Subarashi ini tadi kan salah satu kandungannya tadi yang disebut sama Dr. Arif ya, ternyata asam aminonya juga banyak banget. Ini terus terang kalau saya bahas satu-satu nanti kelamaan, ini saya juga nggak begitu paham apa, tapi kalau ketemu dokter yang lihat kayak gini, beliau melihat ini memang bagus banget. Asam amino yang ada di sinilah yang ngebantu untuk regenerasi sel. Jadi isinya nggak cuma tadi 3 ya, tapi banyak banget di kandungannya di sini. Yang utamanya adalah triple peptide. Ya, Marine Placenta itu adalah ini ya, pembungkus kulit telur salmonnya. Sarden peptide itu urat-uratnya yang ada di sarden. Kan sarden. Nah, kalau fruit flow ini nih lendir-lendir yang ngebungkus biji tomat. Dan ini bagus banget untuk mencegah pembekuan darah untuk fruit flow, untuk sarden peptide untuk mengurangi tekanan darah tinggi. Nah, Subarashi ini juga sejarah ya, untuk di Jepang ini sejarah karena selama ini AFC nggak pernah kerjasama dengan negara lain. Jepang kan militan banget. Tapi karena ini Subarashi ingredientnya itu yang tadi fruit flow itu yang pegang patennya itu adalah dari Eropa, makanya kerjasamalah ini Jepang dengan Eropa untuk menghadirkan satu produk yang spektakuler, yaitu Subarashi. Hasilnya jauh lebih bagus dari SOP 100 karena di SOP 100 untuk peredaran darah tidak masih belum bagus banget gitu. Nah, ditambah dengan sarden peptide dan fruit flow, hasilnya luar biasa. Patennya pun jadi nambah, nggak cuman kalau SOP 100 hanya regenerasi sel, meningkatkan peredaran darah. Kalau di Subarashi ditambah ini ya, anti hipertensi dan mencegah pembekuan darah. Apa itu paten? Paten itu artinya ini sudah diselidiki bertahun-tahun dan hasilnya 100% bekerja. Kalau dalam sisi orang, yang tadi saya ceritain, sama Sisil ceritain, dan nanti teman-teman ceritain di setelah ini tuh namanya testimoni. Testimoni itu ada disclaimer, nggak bisa semua orang berlaku sama, beda-beda. Karena kita nggak ada pengalaman pribadi tidak diuji secara klinis. Nah, tingkat kedua dari setelah testimoni itu jurnal. Biasanya dokter yang mau lulus itu dia bikin penelitian-penelitian dikumpulin jadilah jurnal. Yang ketiga namanya uji klinis. Uji klinis itu kalau jurnal kan dokter-dokter mungkin terbatas hanya beberapa puluh orang. Untuk uji klinis sudah melibatkan ratusan bahkan mungkin ribuan orang dan dalam jangka waktu yang lama, minimal 7 tahun. Ketika uji klinis hasilnya 100% berhasil, keluarlah yang namanya paten. Nah, kita ini sudah tingkatnya paten. Yang dipatenkan bukan produk Subarashinya, tapi bahan baku yang ada di dalam Subarashinya. Makanya dihasilkan satu hasil yang luar biasa, salah satunya karena ini memang udah dipatenkan bekerja sesuai yang dipatenkan ini. Ini testimoni lain selain yang osteoartritis ya. Tadi kalau osteoartritis banyak banget. Kalau yang ini sudah pernah kita saksikan juga yang kencing manis itu ada Pak Syahrudin, tapi kebetulan ini kita nggak cerita tentang itu, cuma saya mau ceritain dahsyatnya produk kita ya. Ini dari tuh kayak begini bisa mulus lagi. Ini kaki yang di bawah, ini teman saya sendiri dan gara-gara dia inilah saya juga jalan di AFC karena saya melihat sekali udah mau diamputasi nggak jadi. Termasuk psoriasis. Nah, luka-luka kayak begini juga kebantu. Nah, produk satunya lagi adalah Utsukushi. Utsukushi ini ternyata juga isinya luar biasa sekali. Selain DNA salmon jantan, ini yang hitam ini adalah Takara kombu fukoidan. Ditambah juga probiotik dan 8 aktif ingredient lain. Dan punya kita semua produknya itu nanopeptide ya, kecil sekali ukurannya.
cuman yang Subarasin 600 Dalton, yang nano Utsukushi 800 Dalton. Nah, ini yang hari ini saya mau bahas yang dalam bidang Utsukushi ini adalah yang fukoidan. Karena ternyata fukoidan ini dapat membantu untuk mengatasi juga osteoartritis. Nah, ini ada penelitian dia dikasih fukoidan, ternyata penyembuhannya lebih banyak, lebih cepat. Nah, ini manfaat lain dari fukoidan ya. Selain untuk osteoartritis tadi, juga menstimulasi NK-sel dalam tubuh untuk anti tumornya, bantu juga menurunkan kolesterol, mencegah penyumbatan pembuluh darah juga, dan juga melindungi lambung dari asam lambung berlebih karena dia melindungi bikin asam lambung kita lebih tebal sehingga tidak mudah kekikis. Dan melindungi hati juga, dan lain-lain. Karena fungsinya banyak banget. Tadi saya mau ketik, kok nggak habis-habis. Jadi saya tulis aja dan lain-lain ya teman-teman. Jadi fungsi dari produk kita ini memang banyak banget. Dan ini juga ada patennya. Yang pertama anti tumor, yang kedua mengaktifkan imunitas tubuh, dan membantu untuk terapi hepatitis C. Nah tadi dia udah melindungi hati salah satunya ya fungsinya ya. Nah ini yang untuk tumor, testimoni-testimoninya. Kemarin saya lihat sendiri di Cirebon, itu anak, ini saya belum masukin di sini gambarnya ya, itu di matanya itu ada tumornya, tuh kemarin yang saya lihat itu sampai matanya bolong loh kena tumor, dan itu terbantu dari produk kita. Termasuk ini ya, nih tumor juga di lidah, ini tumor di mata, tapi ini bukan anak ini, kemarin beda lagi. Untuk kulit juga kebantu. Nah, ini testimoni-testimoninya, dan luar biasanya lagi ini ada Profesor Olaf. Ini dia Presiden Asosiasi dari Sains itu kalau di sini mungkin kayak ID ya, tapi kalau di sana Sains itu khusus yang naturopati. Jadi yang alami-alami. Dan beliau adalah pernah menduduki sebagai Presiden Asosiasinya. Beliau bukan orang AFC, ini pihak ketiga, tapi sempat Pak Ernest minta untuk beliau meneliti tentang Utsukushi, dan akhirnya waktu itu beliau datang ke Indonesia, ngasih seminar. Kesimpulan yang saya dapat adalah dari penjelasan beliau, Utsukushi adalah produk yang ajaib.